Maka bismillah ini memiliki 4 hukum. Wajib, sunnah, makruh, haram. Wajib, sunnah, makruh, haram. Bismillah ini haram dibaca kalau melakukan sesuatu yang haram karena zatnya. Contoh, mau minum khamr, bismillahirrahmanirrahim misalnya, ini justru dia bismillahnya haram. Mau suntik narkoba atau pil narkoba, bismillah, ya mudah-mudahan dosane rak kakean, enggak terlalu banyak dosanya, malah tambah banyak dosa, karena dilarang bismillah untuk melakukan suatu hal yang dilarang. Mau zina, bismillah dulu, ya enggak boleh, haram, justru double dosanya, ngece, menghina Allah itu. Makruh hukumnya bismillah, hukum yang kedua. Kapan? Ketika mau melaksanakan hal yang makruh karena zatnya. Apa contohnya? Melihat kemaluan sendiri atau kemaluan istri atau suami. Ketika melihat kemaluan sendiri, hukumnya kan makruh. Mau lihat kemaluan sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makruh hukumnya. Lihat kemaluan pasangannya juga, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Kenapa? Ngelihatnya aja makruh. Maka bismillahnya hukumnya juga makruh. Berbeda kalau haram karena hal lain, bukan karena zatnya. Atau makruh bukan karena zatnya, tapi karena hal yang lain. Contohnya apa, Beb? Contoh begini. Contoh yang haram yang bukan karena zatnya, karena hal yang lain adalah orang wudhu tapi airnya belum izin. Dia wudhu di rumahnya orang, airnya belum izin sama orangnya, buka keran wudhu di situ. Maka wudhunya tetap sunnah bismillah. Karena dosanya karena hal yang lain. Apa hal yang lain? Airnya punya orang. Bukan wudhunya yang makruh, yang dosa kan? Yang dosa apanya? Airnya nyuri, airnya maling. Tapi wudhunya perbuatan ibadah kan begitu. Beda sama tadi minum khamr, yang haram khamrnya kan begitu. Kalau yang ini bukan wudhunya yang haram, tapi airnya nyuri, itu yang haram. Makanya dia tetap bismillah, disunahkan bismillah, tapi airnya dosa, nyuri. Kalau makruh karena hal yang lain, contohnya begini, kamu makan jengkol atau pete. Makan jengkol atau pete itu kalau kamu ke masjid atau ke majelis gak sikatan dulu, gak ngilangin bau mulut kamu dulu, maka hukumnya kamu berangkat makruh, rasa mangkat, ganggu. Gak sikatan bangun tidur berangkat, ganggu, rasa mangkat, ya. Makanya Nabi gak seneng. Bahkan Jumatan itu loh bisa gak wajib. Kenapa? Ganggu, abu-abu lu ganggu. Jadi bab abab ini penting ya. Abab ini diperhatikan sama Nabi, kebersihan diperhatikan sama Nabi. Bahkan masuk ke masjid itu sama Nabi, jangan bau mulut kamu, ababmu jogon. Maka sampai kalau kamu makan berambang, bawang, zaman dulu belum ada sikatan, maka jangan masuk ke masjid, karena disiwaki ora hilang mambune, sulit untuk hilang baunya. Makanya Nabi Muhammad itu seumur hidup gak pernah makan bawang, berambang, apa meneh jengkol, pete, gak pernah sama sekali. Bawang berambang aja gak pernah Nabi. Kenapa? Itu menimbulkan bau mulut. Nah, kalau kita mungkin doyan ya, nah gak apa-apa, gak masalah. Jengkol halal, pete halal, gak ada masalah. Cuman ente kalau datang ke majelis, ke masjid, kumpul sama teman-teman, kumpul sama orang, sikatan sih, mangan permen sih, sekiranya mulut kamu gak bau. Nah kalau seandainya kamu makan pete bismillah, ya sunnah. Makan pete bismillah, sunnah, bismillah. Makan jengkol bismillah, sunnah. Yang makruh bukan jengkolnya, bukan petenya, tapi apa? Kamu ke masjid gak sikatan habis makan itu, gitu. Itu yang makruh, ganggu gitu. Kelee mambu, berangkat ke majelis, gak usah mulai pulang, ganggu,
streaming wae, ambun dhewe kelekmu. Berangkat ke majelis itu yang wangi, paling tidak bau. Nek nggak wangi itu nggak bau, minimal nggak bau. Ya, mangkat majelis tangi turu rak ndek wudu mambu, wis mulai rasa mangkat streaming wae ahsan. Nah, wajib yang ketiga wajib. Basmalah hukumnya wajib kapan? Saat baca Al-Fatihah. Salat basmalah termasuk daripada Fatihah, baca wajib. Makanya kamu nggak boleh menjadi makmum orang yang tidak meyakini basmalah wajib. Kalau madhab Hambali sir, kayak ente di Mekah di Madinah itu kan nggak kedengeran basmalahnya, dia baca cuman pelan sir. Kalau kita Syafi'i jahar keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sana enggak, di Mekah itu madhab Hambali itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Bismillahnya pelan. Tapi madhab Maliki enggak wajib, jadi langsung enggak pakai Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai basmalah. Kalau kamu tahu imamnya enggak baca basmalah walaupun pelan, batal sholat kamu di belakangnya, enggak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyatakan basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Enggak sah kalau kamu enggak baca basmalah. Paham dum? Jelas dum? Mudeng dum? Jadi hukumnya ada 4 berarti ya. Yang keempat sunnah, ketika melakukan hal-hal yang baik-baik ya, sunnah. Jadi haram untuk zatnya, makruh untuk zatnya, berapa? Wajib, kemudian sunnah ketika melakukan hal-hal yang baik-baik secara syariat. Ada lagi yang menyatakan 5 hukumnya. Apa satunya? Mubah. Satunya apa? Mubah. Contoh misalnya ente mau gelegeen Bismillah, misalnya. Nah itu tidak dianjurkan. Apa ente mau gelegeen Bismillah? Kan tidak ada anjurannya, bukan hal yang baik, bukan apa kan? Ya biasa mubah. Ya itu hukumnya mubah, gitu. Ya. Dan jangan merendahkan. Mau buang sampah Bismillah. Ya. Kecuali kalau kamu takut di situ tempatnya jin, Bismillah, mudah-mudahan rakno jin ini rakno anak jin, buang. Nah, begitu tidak apa-apa. Itu hukum-hukumnya Bismillah.